warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Haris. Nah, tadi kalian sudah lihat ya, saya mengcover sholawatan tadi. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang cover, karena kalian pasti lihat sendiri ya coveran saya tadi. Suaranya gak bagus, tapi tolong jangan dibully ya, karena saya sendiri tuh gak bakat dalam vokal. Nah, kalian tahu gak kenapa kok kita bisa mendengarkan orang bersolawat, dan kita juga bisa mendengarkan suara burung, suara orang berbicara, suara penonton. Kalian tahu gak itu kenapa? Kalau ada yang tahu kenapa kita bisa mendengarkan sesuatu, tolong komen di bawah ya. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, saya tidak akan jelasin lagi. Gak. Nah, itu karena ada gelombang bunyi. Nah, saat kita bersolawat, itu kita mengeluarkan gelombang bunyi. Seperti cover saya tadi ya, itu saya mengeluarkan gelombang bunyi, sehingga kalian bisa mendengarkan dengan enaknya, karena suara saya bagus. Gak, itu bercanda ya, suara saya gak bagus. Nah, tapi sholawat juga ada manfaatnya. Manfaatnya itu banyak banget bagi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi dalam sholawat dan manfaat sholawat bagi manusia. Bunyi termasuk salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran kalian, yaitu telinga. Nah, adapun pengertian dari bunyi, yaitu adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi adalah jenis gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran suatu benda. Nah, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat. Medium rambatan gelombang ini bisa berupa zat padat, cair, maupun gas atau udara. Nah, gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa, seperti ruang angkasa. Jadi, bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan dapat terdengar. Udara merupakan medium yang paling umum digunakan, seperti saat kita bersolawat dan bernyanyi, atau saat kita berbicara dengan teman kita. Nah, suara yang kita keluarkan itu awalnya dari pita suara yang menggetarkan udara di sekitarnya. Nah, lalu getaran tersebut merambat melalui udara dalam bentuk gelombang longitudinal, dan akhirnya teman kita dapat menangkap bunyi atau suara yang kita keluarkan. Tapi bukan udara saja yang bisa menjadi medium penghantar suara. Seperti yang saya jelaskan tadi, mediumnya ada zat padat, zat cair, atau gas. Nah, atau juga udara. Nah, semakin rapat mediumnya, semakin cepat pula bunyi dapat merambat. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Gelombang bunyi audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau Hz. Nah, frekuensi audiosonik ini dapat didengarkan oleh manusia. Untuk gelombang bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Gelombang ini dapat didengar oleh gajah dan hiu. Nah, selanjutnya itu ada gelombang bunyi ultrasonik. Bunyi ini memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Frekuensi ini dapat didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang dapat bergetar akan menggetarkan molekul-molekul di udara sekitarnya. Nah, kalau kalian masih tidak percaya kalau bunyi itu dihasilkan dari sesuatu yang bergetar, coba kalian berbicara sambil memegang tenggorokan. Nah, apabila ada getaran, berarti itu menandakan bahwa gelombang bunyi dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Ada pun contoh lain, nah seperti gitar ini. Gitar ini memiliki dawai atau biasa disebut senar. Ketika kita memetik senarnya, otomatis senar ini akan bergetar. Nah, getarannya ini akan merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita. Dengan demikian, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu bunyi dapat terdengar. Adapun syarat yang pertama, harus ada sumber bunyi atau sesuatu yang bergetar. Terus yang kedua, terdapat medium yang dapat merambatkan bunyi.
Nah, yang ketiga, terdapat pendengar. Nah, pendengar itu siapa? Ya kita dan makhluk hidup lainnya. Selain terdapat gelombang bunyi dalam sholawat, sholawat juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang pertama, pastinya kita mendapatkan pahala ketika kita bersolawat. Karena apa? Karena sholawat itu sunnah hukumnya. Terus yang kedua, kita pasti dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Selanjutnya, kalau kita bersolawat atau kita mendengarkan solawat, pasti kita merasa tenang dan kita akan merasakan tentram gitu. Nah, kalau kita tenang, hati kita tenang, pasti pikiran kita juga tenang. Nah, kalau pikiran kita tenang, pasti kita dapat berpikir positif dan bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, doa akan lebih mudah terkabul jika diiringi dengan solawat. Nah, yang terakhir, ketika kita bersolawat, pasti kita akan disinari pancaran cahaya iman, rahmat, dan keberkahan dari Allah. Nah, tadi kan kalau kita bersolawat dan kita mendengarkan solawat, pasti jiwa kita tenang ya. Kalau jiwa kita tenang, otomatis pikiran kita juga jernih. Dan kalau pikiran kita jernih, pasti kita akan berpikir positif. Nah, berpikir positif itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia dan sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Adapun manfaat dari berpikir positif, yang pertama itu terhindar dari depresi jangka panjang. Faktanya, saat kita berpikir positif, memungkinkan kita untuk melihat sisi yang lebih cerah dari situasi apapun dan menjadikan diri kita tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Yang kedua, itu dapat meredahkan stres. Nah, karena saat kita bersolawat dan pikiran kita tenang, kita dapat berpikir positif sehingga kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi yang sulit. Jadi stres itu dapat hilang atau reda. Ketiga, berpikir positif dapat membantu seseorang untuk melawan penyakit. Nah, kita kan pernah sakit ya. Terus kalau pikiran kita berpikiran, pasti sulit untuk sembuh. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita berpikir positif dan terus mengatakan kalau bahwa diri kita ini akan cepat sembuh, otomatis tubuh kita dan pikiran kita akan bekerja selaras dengan apa yang kita pikirkan, sehingga membantu proses penyembuhan. Yang keempat, dapat menstabilkan kesehatan mental lebih baik. Orang-orang yang berpikir positif tidak rentan terhadap perubahan dalam perilaku mentalnya. Nah, ini memberikan stabilitas pada kesehatan mental dan membuat mereka tidak rentan terhadap gangguan mental seperti kecemasan. Yang terakhir yaitu yang kelima, berpikir positif dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, dengan berpikir positif, seseorang akan selalu menanamkan kebiasaan baik yang dapat meningkatkan kesehatan hidupnya. Jadi, ayo kita bersolawat agar jiwa kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita juga tenang. Kalau pikiran kita tenang, otomatis kita dapat berpikir positif sehingga akan bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah, itu tadi adalah video saya tentang gelombang bunyi dalam sholawat dan manfaat sholawat bagi manusia. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini saya akan cover lagi. Tapi sebelumnya, tolong siapkan telinga kalian dan mental kalian untuk mendengarkan suara saya.